Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang wiring diagram. Kali ini kita akan bahas tentang panel transfer lagi ya. Jadi kali ini panel transfernya menggunakan HSR ya. Panel transfer itu kan single alternate. Jadi kali ini kita menggunakan HSR. Cuman kali ini saya tambahkan ini sebagai auto backup ya. Ini berdasarkan dari pertanyaan teman-teman juga. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya tambahkan dua buah relay sebagai auto backup. Jadi cara kerjanya kita langsung saja lihat ke wiring diagramnya ya. Kita buka wiring diagramnya seperti ini. Seperti biasa kita bagi menjadi dua wiring diagramnya untuk kontrol 3 pasnya dan 1 pasnya ya. Untuk 3 pasnya seperti biasalah, teman-teman tahu lah ya, yang sudah bergabung dari awal tentu tahu sama saja ya. Wiring control 3 pasnya seperti ini dan 1 pasnya seperti ini ya. Nah, kita gunakan HSR. Kalau sebelumnya kita gunakan G4Q, kali ini kita gunakan HSR karena saya pikir dengan HSR satu hemat tempat, dan kedua ini lebih efektif ya untuk penggunaan single alternate dengan auto backupnya. Pakai HSR lebih efektif. Jadi tambahannya adalah di sini teman-teman ya. Ini K1 dan K2 nya ya. Jadi ini K1 dan K2 nya ini sebagai tambahan ya. Saya tambahkan sebagai auto backup. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika nanti pompa 1 sedang running ya, pompa 1 sedang running dan tiba-tiba ada trip ya, maka pompa 2 akan on secara langsung ya. Jadi tidak menunggu level air turun atau di manualkan, tapi auto akan pindah ke pompa 2. Jadi ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman juga ya kan. Saya pikirkan bagaimana caranya bisa membuat diagram seperti ini. Jadi saya tambahkan relay 1, relay K1 ya. Ini tambahkan relay K1 dan K2 di bagian dari overloadnya ya. Jadi fase overloadnya kita tambahkan. Jadi ketika trip nanti pompa relay ini akan bekerja untuk mengkontak pompa untuk bekerja sebagai backup. Jadi sama ya, kita gunakan 2 WLC untuk reservoir bawah dan reservoir atas, jadi ground tank dan roof tank. Sama aja, ini ada pump on ketika penuh dan pump off ketika turun dari E2 ya. Ini untuk safety-nya, WLC 1 untuk safety dan WLC 2 untuk kontak on off pompa ya. Jadi ketika menyentuh E1 pompa off, keterbalikan dari yang bawah ya. Keterbalikan dari pompa dari WLC safety maksud saya. Dan ketika turun sampai ke level lepas dari E2 maka pompa akan on. Jadi WLC 2 ini sebagai kontak. Nah, untuk wiring diagramnya yang masuk ke HSR ya akan seperti ini ya teman-teman ya, wiringnya. Jadi dari out ini kita masukkan input dari WLC 1 sebagai safety NO, kita pakai NO ya. Lalu diteruskan dengan WLC 2 sebagai kontaknya ya kan. Nah, dari WLC 2 ini NC ya kan, masuk langsung ke P1 ya, masuk ke P1 dan kita masukkan ke K1 ya, kontak NO dari relay 1 dan relay 2. Ini K1 dan K2 ini relay ya. Relay yang di overload tadi ya, masuk ke sini dalam kotak NO. Lalu keluarnya ini kita gabung jumper, masukkan ke P2 HSR. Jadi wiring di HSR nya seperti ini ya kan. Kita langsung saja ya, kita play. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana cara kerja dari HSR ini sebagai single alternate dengan sistem auto backupnya. Oke, kita play.
kita play, naikkan MCCB ya, fasanya sudah mengalir, pilot lem pas R, pas S, dan pas T. Kita naikkan MCB 1 untuk pompa 1 dan MCB 2 untuk pompa 2. Lalu kita naikkan MCB kontrolnya 1 pas. Oke, pasnya sudah masuk, netral yang sudah masuk. Kita coba dulu secara manual ya. Coba secara manual. Start pompa 1, start pompa 2, stop pompa 1, dan stop pompa 2. Oke, sudah bekerja ya. Kita coba sekarang ke autonya. Coba dulu auto, kita pindahkan selektor switchnya dari manual ke auto ya, sudah dipindah ya kan. Pompa belum berjalan karena ada safety proteksi di WLC 1 ya, ini membaca tidak ada air. Jadi kita coba masukkan air, WLC nya kontak, maka pompa 2 hanya on, yang mengatur adalah HSR ya, pompa 1 atau pompa 2 on ya. Oke, air mengisi ke roof tank ya, mengisi reservoir atas sehingga tangki atas penuh, maka pompa pun akan off. Jadi seperti ini ya. Dan ketika level atas, air atas turun lagi, maka pompa pun akan on kembali. Kali ini bergantian untuk pompa 1. Jadi singkatan itu seperti ini ya, hanya bergantian pompa 1 atau pompa 2 yang on. Nah, sisi proteksinya seperti apa ya kan. Nah, seandainya seperti ini nih, ketika pompa 1 sedang running, sedang bekerja ya, teman-teman bisa lihat ya, ketika pompa 1 sedang running dan terjadi trip pada pompa 1, maka secara langsung pompa 2 akan membackup ya, jadi akan on secara otomatis. Kita coba, kita tripkan pompa 1. Nah, pompa 2 akan secara otomatis akan running ya, membackup dari gagal fungsinya pompa 1 seperti ini. Dan ketika pompa maksud saya roof tank atas sudah penuh, maka pompa 2 akan off seperti ini. Tetap sistem autonya akan tetap berjalan seperti biasa, walaupun ya pompa satunya tidak direset ya. Jadi misal trip tidak ketahuan, tidak direset, air level air di atas turun lagi, maka tetap pompa 2 akan bekerja secara auto juga seperti biasa ya. Nah ini, dan mati pun akan seperti biasa ketika level atas sudah terendam air semua, level rendahnya, pompa 2 pun akan off seperti biasa. Akan seperti ini terus kalau pompa 1 tidak di reset tripnya ya kan, tidak bisa bergantian, hanya pompa 2 saja yang running. Oke, sekarang kita reset ya, kita coba pindah pompa 2 yang kita tripkan. Nah, kita reset kembali, kita coba level atas airnya turun, pompa 1 bekerja penuh, mati ya kan. Sekarang pompa 2 yang bekerja ya, kita turunkan level air atasnya, sekarang pompa 2 yang bekerja. Nah sekarang kita coba, kita tripkan pompa 2 ya, kita tripkan pompa 2 dan pompa 1 pun akan membackup. Jadi saling backup ya, seperti ini ya. Tapi bukan saling backupnya bukan berarti parallel alternate, tidak bisa bekerja berbarengan kalau auto. Jadi ini hanya sebagai backup safety. Jangan sampai ketika pompa trip tidak bisa mengisi roof tank atau water tank atas ya. Jadi saya tambahkan relay ya, 2 relay di masing-masing rangkaian pompa ini untuk sebagai backup ketika pompa bermasalah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempertanyakan tentang hal ini gitu kan. Kita dapatkan rangkaian seperti ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh lihat kembali di video-video saya sebelumnya. Di situ saya jelaskan satu persatu ya komponen-komponen dari rangkaian ini, sedangkan di sini tidak saya jelaskan karena kalau dijelaskan dari awal terlalu panjang videonya. Oke, terima kasih. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.